Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para kaligrafer yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama Kak Hasan Amala yang alhamdulillah sebelumnya kita ucapkan selamat kepada beliau yang sudah meraih juara 1 cabang MTQ lomba kaligrafi di cabang kontemporer ya. Alhamdulillah sudah mengharumkan nama Aceh di kancah nasional. Nah, kemudian sebelumnya mungkin kita perlu belajar banyak kepada beliau, khususnya para kaligrafer baik yang pemula bagi kita semua, terutama yang masih semangat untuk menggoreskan dalam lomba di atas pena-penanya. Mungkin kita tanya dulu ke beliau, kira-kira selama di kaligrafer ini jajakan apa yang sudah dilalui, salah satunya misalnya dari lembaga pendidikan kemana saja yang sudah ditempuh untuk mempelajari kaligrafi. Kalau mulai asal belajar kaligrafi itu di MCN luar Batam, situ kelas ekskul, namun nggak terlalu intens gitu kan. Yang lebih mendalam belajarnya tuh di Ma'had Ihsan sama Ustaz Doni, sama Ustaz Izarul. Kemudian baru belajarnya di Madrasah Tolhatatin, punya Ustaz Iqbal. Kemudian baru ke Lengkap. Oke, bagi teman-teman yang di Aceh, mungkin tempat-tempat ini bisa rekomendasi untuk belajar kaligrafi di samping tempat-tempat yang lain. Ini sesuai dengan pengalaman Kak Hasan. Kemudian selain di lembaga yang ada di Aceh, di luar apa pernah belajar mungkin lembaga-lembaga lain? Di luar Aceh itu Lengkap. Lembaga kaligrafi di Jawa Barat. Selain itu? Oh ya. Oke, kemudian selain di rutinitas yang adanya kelembagaan, ada program-program tertentu, ada nggak tempat lain mungkin yang belum pernah disebutkan ke kita semua, tempat lain Madrasah Tolhatatin. selain itu? Jadi kalau belajar kaligrafi kontemporer itu di NCDC MTQ sampai apa Ustaz Oke, kemudian di antara cabang-cabang kaligrafi ini kan banyak cabangnya yang bisa ditekuni kategorinya. Ada biasa mushaf, ada naskah, ada dekorasi. Salah satunya ini kontemporer. Kenapa lebih menjajaki ke kontemporer? Kenapa nggak di bagian lain? Apa sih keunikan dari kontemporer? Ini bisa berbagi dengan kita. Yang pertama kalau kontemporer itu lukis ya. Jadi emang dari kecil itu suka lukis gitu kan. Jadi tertarik nih ada lukisan terus ada kaligrafi di dalamnya gitu kan. Jadi unik, beda dari cabang yang lain gitu kan. Terus melihat dari potensi dari Aceh gitu, peserta kaligrafi kontemporer saat itu kan masih belum ada gitu sejarah. Jadi tertarik nih sama kaligrafi. Ada nggak keunikan lain? Ini strategi juga bagi para kaligrafer yang ikut dalam ajang perlombaan, bukan dalam hal sana, tapi dalam ajang perlombaan. Pertama tadi menghitung peluang, ya. Menghitung peluang jumlah perlombaan peserta dan kualitas peserta. Sehingga karena kontemporer ini masih jarang orangnya, maka diikut kontemporer. Selain itu strategi lainnya ada nggak kira-kira? Sehingga tapak tilasnya 1, 1, 2, 1 itu sukses terus. Saya strategi yang kira-kira selain tadi menghitung peluang, ya, kenapa lebih memilih kontemporer? Karena ya itu, karena kontemporer itu unik gitu kan, saya tertarik gitu. Apakah lebih mudah dari cabang yang lain? Karena kan dia hanya tidak menggunakan kaidah pertama. Yang kedua dia imajinasi ini kan sifatnya luas. Kalau misalnya kesulitan kemudahan itu di percabang pasti ada beda-beda ya. Cuman kalau di kontemporer itu ya kesulitannya itu ya di imajinasinya, di idenya itu. Enaknya sih kita karena main warna ya, jadi melukis gitu, jadi kesenangan sendiri lah gitu kan, karena kita melukis bisa menuangkan apa yang kita rasakan gitu sih. Kemudian
sejauh ini kan ini dari provinsi, pastinya dari kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian tingkat nasional. Tentu ini jenjang yang tidak mudah bagi semua orang. Kira-kira gimana ikhtiarnya? Di luar dari pasti banyak orang di belakang ya. Ikhtiarnya kira-kira apa? Sehingga dari yang sifatnya real, kira-kira apa yang sudah ditekuni atau ada trik tertentu sampai bisa ke level nasional, bahkan di level nasional. Kalau misalnya ikhtiar ya itu kan proses ya, dari awal proses itu kan dari hal yang paling sederhana gitu. Ikut-ikut karya master dulu gitu kan. Terus belajar lebih dalam lagi itu kontemporer di Lanka, karena emang di Lanka tuh belajarnya kan lebih intens ya, lebih terpacu juga kan karena lingkungan kerja semua kan. Terus untuk ke ajang nasional ini emang gak nyangka ya pertama kali. Cuma kemarin saya ingat sekali itu pernah saya menulis di dinding kamar itu tahun 2020 saya tulis 2022 Go Nasional. Jadi itu mungkin yang membuat saya terpacu ya, karena pribadi saya sendiri kalau saya ingin sesuatu saya tulis dulu tuh, kayak misalnya saya pengen ke Lanka tuh saya tulis di dinding kamar, saya pengen ke Lanka tahun sekian, kayak gitu juga misalnya Go Nasional itu saya tulis di dinding kamar. Jadi setiap saya melihat saya aminkan, saya selawatin, saya berusaha untuk melawan malas, misalnya kadang kita malas latihan tuh. Oke, baik, ini yang pertama begitu kan. Siapapun yang bermimpi, yang menginginkan untuk mencapai sesuatu, tulis di dinding kamar ya. Ini tips dari Kak Asani. Nggak salah kalau kita uji coba. Setiap orang boleh bermimpi karena mimpi itu gratis kan? Iya. Tidak ada bayar, tidak ada rupiahnya, semuanya gratis, dan berusaha untuk mencapai mimpi semaksimal mungkin. Di samping itu nih kita kuliti bagian lain, kira-kira ada nggak keistiqomahan dalam ibadah yang dicapai atau dicoba istiqomahkan selama mengikuti Ramadan. Mungkin dari ibadah ini Allah kasih jalan permudah. Kalau orang lain kan berusaha misalnya ada duhanya, ya mungkin dari Kak Asani untuk menulis kaligrafinya apa kira-kira istiqomahnya. Ini bisa contoh gitu teman-teman yang ujian nasional. Iya benar. Ya setiap yang kita inginkan pasti kita minta dulu kan ke Allah. Dan ketika kita berdoa kuncinya yakin aja, yakin Allah tuh pasti ngabulin doa kita. Dan itu kalau misalnya masalah ibadah ya, terutama yang wajib dan yang sunnah ya ditekuni terus, baik itu buah, tahajud dan sebagainya, ngaji Al-Quran. Dan saya juga ini ada dapat amalan dari Ustaz Hilmi juga sebelum Dari Ustaz Hilmi. Ya, sebelum ikut lomba tuh baca Bismillah 21 kali, kemudian Rabbi Sholli sekali, salawat 3 kali, kemudian Bismillahirrahmanirrahim sekali, langsung mulai. Nah, dan malam sebelum lomba saya dari Ma'had sudah diajarkan dengan guru saya dan Ustazah membaca surat Al-Fatihah. Yang artinya kemenangan. Berarti mencapai kemenangan dengan Al-Fatihah. Insya Allah, dan selama di lomba saya selalu itu aja. Nah, itu tips bagi yang selain ikhtiar juga ada ibadah, juga ada doa. Kami juga ada pantau di Instagram Kakak, kira-kira ada yang tanya apa sih tips untuk bisa mencapai nasional. Mungkin kami ada lihat kemarin doa, kira-kira doanya itu gimana yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini kan doa ini kan beda-beda kan, tapi kan ada hal kalimat mungkin yang tidak pernah diucapkan oleh orang lain, mungkin kakak ucapkan, mungkin Allah kabulkan. Ya, salah satu doa saya ya apapun kita minta aja ke Allah. Bahkan ada tuh kisah kalau kita mau garam kita minta aja ke Allah, ya Allah aku pengen garam gitu kan. Jadi apapun itu sebut aja, ya Allah saya pengen juara nasional, ya Allah saya ingin menjadi yang terbaik di MTQ nasional tahun ini gitu kan. Nah, gitu aja, jadi kita sebutin aja, nggak usah kayak setengah-setengah nyebutinnya kan, langsung aja gitu. Oke. Kemudian masalah ikhtiar, ada beberapa kaligrafer itu bahkan setiap hari menulis untuk mencapai nasional. Ini
kakak kan adalah satu nasional, kira-kira berapa karya dalam satu hari dibuat. Apakah ada target harian, target bulanan, target mingguan, pekanan, itu bisa selain TC ya, TC kan sudah pasti think back. Jadi yang harian di luar TC, kira-kira apa yang dilakukan? Kalau di luar itu kayaknya Nggak pernah. karena ada kesibukan lain kan kayak kuliah gitu. Jadi alhamdulillah Allah kasih kesempatan TC dan kemarin kan berangkat pribadi ke Lemka ya. Dan di Lemka tuh asalnya paculah di sini harus selesai 1 minggu 2 kali yang harus selesai gitu kan. Cuman ya begitu lah yang tercapai kan Lemka. Oke, 1 minggu 2 karya teman-teman. Dan selain itu ada nggak ikhtiar lain yang dia lakukan selain yang tadi itu seminggu 2 kali karya, atau ada target yang harus dicapai, analisa atau harus pergi ke kalau kategori kan biasanya kan pergi ke hutan untuk mendapatkan inspirasi, harus ada hal unik yang dilakukan. Kalau saya pribadi, kalau untuk ini ya, waktu kita konsep itu yang menurut saya agak sulit ya. Bahkan saya mencari konsep itu sempat pernah 3 hari, dan itu harus cari suasana nyaman, harus cari sendiri dulu gitu, nggak bisa di tempat ramai kalau saya jadi konsep gitu. Itu sih. Kemudian di atmosfer perlombaan ke gimana suasana lomba. Dari ini kan sudah melewati berbagai tahap, dari yang kecil sampai yang besar sampai di event nasional. Di atmosfer perlombaan selama perlombaan itu kira-kira ada nggak hal yang harus tidak boleh dilakukan? Karena ada kami mendengar beberapa videografer itu melakukan tidak boleh sombong, harus tahu. Mungkin ada hal unik lain yang bisa dibagi kita selama di start lomba, karena pagi jam 4 start lomba sampai jam 5 ada hal yang tidak boleh dilakukan. Mungkin bisa berbagi dengan kita. Kalau start di bawah tuh pernah bilang, nanti kalau lomba jangan lihat orang lain ya, gitu. Jangan lihat karya yang lain, karena kalau kita melihat karya yang lain, kadang kita menjadi down ya gitu. Jadi fokus aja sama karya sendiri. Gitu. Selain itu, ada nggak yang lain? Ada sih gitu aja. Ada sesuatu nggak selama menjajaki kaligrafi ini, terutama ketika lomba langsung, kemudian ada hal yang salah dilakukan, terutama misalnya sedikit kesombongan atau ada hal terlihat menghinakan karya orang lain, pernah nggak terjadi langsung kepada diri sendiri kena? Ada nggak pernah terjadi? Alhamdulillah selama perlombaan gitu nggak pernah terjadi, karena saya merasa saya masih awal banget ya sama kolaborasi, masih pemula banget. Yang lain pasti masih lebih hebat, bahkan saya merasa ya kok di nasional merasa nggak pantas, merasa belum siap gitu. Cuman saya berpikir ini saya ada di nasional ini, itu pilihan Allah sudah. Rakyat Aceh itu menurut saya perlu kabar baik, dan kita di sini mewakili rakyat Aceh, bebannya itu besar. Dari situ saya berpikir gimana pun lawan saya lebih hebat atau gimana pun lawan saya lebih kuat, bahkan ada yang lebih lama ikut nasional, saya baru pertama gitu kan. Tapi saya yakin selama saya bersungguh-sungguh ataupun yakin gitu kan, karena kita udah minta sama Allah, kedua teman kita itu juga punya Allah gitu kan. Kayak sebelum saya masuk ke arena perlombaan, bahkan waktu ketika saya lomba itu, saya yakinkan Allah, kedua tangan saya ini punya Allah gitu. Apapun yang dibuat sama tangan saya ini kuasa Allah, saya serahkan sama Allah. Kemudian sambil bersalawat, itu sih. Berarti sambil mikir sambil salawat. Nah, bagi teman-teman ini faedah salawat luar biasa. Tidak hanya seperti kita butuh apa kemudian kita minta, berarti sambil melakukan sesuatu bersalawat. Ini jarang kita dengar. Oke, kemudian ada teman-teman mungkin sering bertanya, kaligrafer ini kan kaligrafi kan sifatnya besar. Beda misalnya kalau kita baca Quran sejak tadi kan itu sudah pasti dalam syarat wajib misalnya. Ini kaligrafer ini pertama butuh bahan ketika menulisnya, butuh pena, butuh bahan. Kadang-kadang kawan-kawan atau adik kita ini termasuk saya sendiri mungkin
jenuh atau ada rasa malasnya? Kira-kira ada tips nggak melawan rasa malas? Kalau dari saya, kalau ketika ada rasa malas atau jenuh itu cari suasana baru sih, atau keliling dulu lihat lautan dulu gitu kan. Lihat lautan dulu, refreshing dulu kan, karena kita pasti jenuh itu pasti ada. Cuman ya kalau di lukisan itu apa yang kita rasakan kita tuangkan kan di dalam lukisan. Jadi kita cari suasana hati yang enak sih kalau saya. Nanti kalau udah nggak mau boleh keliling-keliling Iya. ambil motornya keliling dulu atau naik transskuter aja gitu. Oke, selanjutnya beralih ke karya yang kakak buat. Ini lebih ditunggu-tunggu oleh para koreografer, membedah karya kakak. Nah, kira-kira ini kami lihat dari beberapa karya nasional yang lain, ada yang sifatnya hutan, ada yang sifatnya lebih ke bentuk bangunan. Ini berbeda dengan karya yang sudah kita lihat. Ini sifatnya seperti permen. Nah, permen jatuh, permen tergulung-gulung, atau mungkin nama lainnya bubble gum. Nah, kira-kira kenapa memilih ini? Inspirasinya ngambil dari mana? Mungkin bisa dibagi ke kita, atau di dalam karya itu ada hal unik yang pengen disampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Oke, silakan. Jadi awal mula ada gulali itu, permen itu, ada seseorang yang bilang gini, kan saya kan nyari konsep ya, jadi nyari ide terbaru, karena saya terang selalu ketika membimbing ketika tesis itu selalu menekankan kamu harus beda dari yang lain, cari beda dengan ikut orang lain, lahirkan diri kamu, jangan melahirkan orang lain lagi gitu kan. Jadi saya berpikir keras tuh, apa sih yang belum orang buat gitu kan. Dan ada orang yang bilang buat aja itu khas Aceh, mie Aceh atau apa gitu kan. Ketika menyebut mie Aceh, saya kan teringat makanannya. Jadi saya teringat makan apa ya yang bisa kita buat menjadi huruf gitu kan. Dan ketika itu kan masanya poki itu ya. Jadi ya saya tuangkan aja poki ke dalam kaligrafi gitu. Dan kebetulan itu menjadi satu hal yang unik. Dan pesan yang kemarin waktu lomba itu kan ayatnya tentang Al-Quran. Jadi saya memilih warna-warna yang indah, yang mencolok, itu mencerminkan ayat-ayat Al-Quran itu kan ayat-ayat yang indah gitu. Allah juga kan Allah itu indah, maha indah dan memiliki keindahan. Jadi saya memilih warna yang indah begitu kan. Turunnya Al-Quran juga kan sebuah keindahan gitu, untuk di atas muka bumi kan, dari kegelapan menjadi dunia yang terang benderang gitu. Saya memilih warna itu. Oke. Selain pesan yang tadi disampaikan, selain ini kan ada selain gulali kan ada yang lain juga di samping-sampingnya. Nah, kira-kira kenapa untuk mengkuatkan gulali ini tadi, kenapa pilih yang samping-sampingnya atau pemanisnya tadi itu dari yang lain-lain? Kan tentu pilihan itu kan sudah ditetapkan sejak awal, harus memiliki ini, memiliki itu kan. Kenapa kira-kira untuk pelengkapnya itu? Nah, kalau menu makanan itu berarti sausnya. Oke, silakan. Pelengkap yang Pelengkap yang samping-samping gulali tadi kan ada yang lain, kan juga ada kayak bentuk-bentuk yang lain selain gulali tadi. Biar melengkapi aja sih. Oke. Tergantung dengan ayat. Iya. Itu tergantung dengan ayat. Kemudian rencananya setelah tercapai kesuksesan di bidang kaligrafi kontemporer, apa langkah selanjutnya? Apakah mau go nasional, mau go nasional seperti Ustaz Abu, atau nasional go internasional, atau mau beralih cabang? Nah, ini juga menantang Kak Sanu, atau mungkin ada para netizen yang ingin tahu kira-kira mau beralih ke cabang mana? Nah, ya saya masih bingung juga sih mau beralih ke cabang mana. Cabang sepak bola bisa nggak sih? Cabang sepak bola banyak persyaratannya. belum tahu. Oke, ini PR bagi kita semua nih. Mungkin dikasih ingat kayak sarannya kira-kira mau pilih cabang mana atau diarahkan atau punya usulan lain, silakan disampaikan di kolom komentar. Kemudian
bagi teman-teman para kaligrafer yang ada di Indonesia, mungkin Kak Sanu mungkin mau menyampaikan pesan kepada seluruh kaligrafer termasuk adik-adik kita yang masih belajar dari awal, masih mungkin kakak-kakaknya sudah tinggi, udah juara 1, juara 2, adiknya masih tulis alif, ba, mungkin ada pesan yang mungkin disampaikan kepada kita semua. Pesan dari Asanu, agar kita tuh kan mencapai kesuksesan pasti berawal dari nol dulu ya. Nah, jadi nikmatin aja dulu prosesnya dari nol sampai ke puncak. Dan ketika kita berada di proses itu, ya usaha terus gitu diiringi sama doa. Kemudian bagi teman-teman yang mau belajar kaligrafi, ya, selain mendakwahkan dengan lomba, kira-kira cara dakwah yang lain yang efektif untuk kaligrafi ini apa? Kira-kira ada nggak yang mungkin akan berpikirkan ini cocok nih selain tulis di ajang lomba, memproklamirkan keindahannya semasa lomba RTQ atau lomba-lomba lainnya, mungkin ada cara lain? Iya, media dakwah tuh banyak ya, nggak cuma di mimbar, di seni seperti ikut lomba itu juga salah satu media dakwah. Cara lain ya misalnya kita sambil mengajar kaligrafi gitu, atau kita terima orderan gitu kan, itu kan juga salah satu media dakwah. Mungkin ada teman-teman yang mau order setelah ini, mau order di Zakir Pasca kaligrafi, mau order ini ya karyanya untuk dipajang di ruang tamu, mungkin langsung bingkai sana boleh. Oke. Atau ada bagi teman-teman yang lain mungkin yang mau order alat-alat kaligrafi dan sebagainya, mungkin bisa berkunjung di toko Zakir Pasca Kaligrafi. Dan kali ini juga kita sudah launching di Banda Aceh, khusus menjual alat-alat kaligrafi dan lukis, bisa pesan online atau datang langsung oleh karyawan. Ada lagi kan mungkin disampaikan? Mungkin pesan terakhir kepada teman-teman kaligrafer di channel Zakir Pasca Kaligrafi. Pesan saya, kalau kamu punya impian, jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena kayak tadi kan, mimpi itu gratis kan, tapi kita juga berusaha di situ. Oke, siapapun yang mau bermimpi silahkan ya. Pertama, mimpi itu gratis, yang kedua capai mimpi semaksimal mungkin. Satu pesan lagi dari saya, kalau kamu ingin sukses, itu ada 2 hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama itu minta ridho orang tuamu, yang kedua minta ridho gurumu. Jadi sebelum lomba itu minta aja ridho guru, minta maaf sama orang-orang, sama guru. Oke. Itu sangat penting, ridho itu. Itu pesan dari Kak Sanu bagi teman-teman. Jangan dilupakan guru sama orang tua. Itu sosok yang sangat membantu kita selama berjuang di dunia ini. Kalau orang tua dari awal sejak lahir, kalau guru memberikan ilmu luar biasa. Oke, saya ingin menyampaikan terima kasih karena saya ada di tahap ini itu berkat doa dari orang tua, keluarga, guru-guru saya dan teman-teman yang sudah mendukung dan mendoakan saya. Pertama saya bersyukur sekali kepada Allah karena saya nggak akan mampu sampai di tahap ini tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ijarul, Ustadz Doni, Ustadz Poniman, Ustadz Tarmizi, Ustadz Usman, Ustadz Akram, Ustadz Cucu, Ustadz Hilmi, Ustadz Bobi, Ustadz Asrul, dan Ustadz Saiful. Saya ucapkan terima kasih telah mendoakan dan mendukung saya hingga saya bisa di tahap ini. Oke. Mungkin boleh disapa mereka semua di channel Zakir Pasca Kaligrafi dan kedua orang tua. Terima kasih kedua orang tua Asanu sudah mendidik ya, luar biasa. Terima kasih juga kepada para guru, para master di Indonesia, luar biasa. Kalian semua sudah mendidik anak Aceh luar biasa seperti ini. Oke, bisa melambaikan tangan. Oke, terima kasih kepada Kak Asanu yang sudah bersama kita di wawancara kali ini. Selamat sukses terus Kak di kaligrafi.
Dan jangan lupa bagi teman-teman, kalau mau tanya-tanya langsung atau mau order kayak silakan sama beliau. Dan jangan lupa tetap terus berkarya untuk Indonesia dan tetap terus berkarya untuk Aceh dan bumi kita tercinta. Terima kasih. Kami dari Zakir Fasilitas Grafi ucapkan terima kasih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.